Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan STIK, PTIK, para pejabat utama, para perwira, seluruh dosen dan mahasiswa STIK, PTIK, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti secara online dari seluruh polda yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah bisa mengawali aktivitas dengan sama-sama membaca Asmaul Husna dan surat Yasin. Semoga Asmaul Husna dan surat Yasin yang kita baca pada pagi hari ini bisa menambah keberkahan hidup kita, bisa menambah catatan amal baik kita. Selain itu, semoga keluarga kita, guru-guru kita, para pemimpin kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Saya akan manfaatkan untuk kajian pada pagi hari ini dengan mengambil tema tentang wasatiyatul Islam, atau kalau dibaca dalam bahasa Arab wasatiyatul Islam, dalam bahasa kita moderasi Islam. Apa sih moderasi Islam itu? Banyak yang belum tahu, ada juga yang tahu tapi kebablasan. Pagi ini saya akan meluruskan pandangan sementara orang terkait moderasi Islam atau wasatiyatul Islam. Islam moderat itu artinya cara menjalankan agama Islam secara toleran, secara berimbang, dan tentu saja sebagai umat Islam itu harus cinta kepada negara. Jadi moderasi Islam itu paling tidak ditopang satu, adanya tasamuh, toleransi, toleran. Dua, tawazun, adanya keseimbangan. Yang ketiga, adanya tawasud, tengah-tengah, nggak terlalu ekstrim kanan, juga tidak terlalu ekstrim kiri. Dan yang terakhir, moderasi Islam itu ditopang dengan kecintaan kepada negara, kecintaan kepada tanah akhir. Saya akan mulai menjelaskan simpul dari moderasi Islam. Yang pertama, tasamuh. Tasamuh itu artinya toleran. Kalau kita bicara toleran, toleransi, ini kaitannya biasanya satu, bagaimana kita bisa hidup toleran dengan sesama manusia yang memiliki agama yang berbeda. Jadi toleransi itu bukan toleransi agama, tapi konteksnya toleransi umat beragama. Sebab kalau sudah menyangkut persoalan agama, persoalan ibadah, itu tidak mengenal toleransi. Jangan kemudian muncul pikiran, udahlah gini saja, 1 tahun nanti saya nyembah Tuhanmu, tahun berikutnya ganti kamu nyembah Tuhan-Tuhan kami. Itu pemaknaan toleransi beragama yang keliru. Udah gini aja, nanti pas Natalan kalian ikut ke gereja, sama-sama baca Injil, sama-sama beribadah. Lah nanti pas Idul Fitri ganti kami yang pergi ke masjid.
Ini juga pandangan yang keliru. Pak, kalau sekedar demi menjaga umat yang agamanya beda, biar mereka nyaman, biar mereka khusyuk beribadah, kami kekurangan orang, ya silahkan nanti kita mohonkan misalnya pas kami Natalan, umat Islam bisa jaga gereja kami. Yang seperti itu boleh enggak? Kalau konteksnya jaga gereja biar umat Nasrani bisa khusyuk beribadah, mayoritas ulama membolehkan. Sekedar jaga gereja, mengamankan pada saat mereka ibadah. Sama halnya ketika umat Islam sibuk Idul Kurban, motong hewan kurban, mereka yang agamanya beda bantu dalam konteks mengamankan, ini juga enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ranah ibadah, tidak dikenal apa yang disebut dengan toleransi beragama. Yang ada toleransi umat beragama. Jadi ini jangan salah paham, jangan dipahami keliru. Termasuk pemahaman yang kebablasan, munculnya pluralisme agama yang dianggap semua agama memiliki kebenaran yang sama. Ini juga keliru. Agama punya kebenaran menurut pemeluknya. Jangan sampai kemudian kita menganggap seluruh ajaran agama yang ada dunia ini benar, kemudian kita bebas memilih ajaran agama manapun yang kita mau. Ini juga pandangan pluralisme agama yang kebablasan, harus diluruskan. Jadi kalau hubungannya menyangkut hak-hak sosial, menyangkut aspek kemanusiaan, ini memang diperintahkan tetap dijaga dalam konteks hubungan kemanusiaan saja. Sampai-sampai dalam agama kita, agama Islam, kalau misalnya kita punya tetangga agamanya beda, salah satu tetangga tadi ada yang mati, maka kita juga dianjurkan untuk takziah, datang menghibur yang lagi berduka cita. Yang masih hidup kita hibur, yang masih hidup kita doakan semoga mendapat hidayah. Khusus yang mati, yang kafir, memang tidak ada celah kita boleh mendoakan. Nah yang mati ini nggak boleh didoakan. Sementara yang masih hidup silahkan itu didoakan, tidak apa-apa. Nabi itu sudah banyak mengajarkan bagaimana cara menjalin toleransi dengan umat yang berbeda agama. Pernah suatu hari ketika Nabi duduk ngobrol dengan sahabat, tiba-tiba dari jauh digotong mayit yang sahabat tahu itu orangnya bukan orang Islam. Begitu mayit digotong dekat dengan Nabi, tiba-tiba Nabi berdiri. Sampai sahabat itu kemudian ada yang protes, Nabi, kenapa Nabi berdiri? Itu kan mayitnya mayit kafir, agamanya bukan agama Islam. Nabi dengan tegas kemudian jawab, saya berdiri karena mayit itu lewat di depan saya, bukan saya menghormati agamanya si mayit, tapi saya berdiri untuk menghormati, menghargai sisi kemanusiaannya. Jadi sekali lagi, kalau konteksnya hubungan sosial, konteksnya menjalin sisi kemanusiaan antar pemeluk agama, ini dibolehkan. Jangan sampai pemeluk antar agama ribut, apalagi untuk hal-hal sepele. Jadi dalam konteks toleransi umat beragama, ini bagian dari moderasi Islam. Silahkan dilakukan. Yang tidak boleh satu, jangan masuk, jangan ikut ketika mereka melakukan ibadah. Di luar konteks ibadah, menyangkut hal-hal yang sifatnya sosial, menyangkut hal sifatnya kemanusiaan, ini dibolehkan, termasuk melakukan takziah bagi tetangga kita yang kebetulan agamanya beda. Yang masih hidup kita hibur, kita kasih sugesti sambil kita doakan semoga dapat hidayah. Sementara yang mati, tidak ada celah kebolehan bagi kita untuk mendoakan orang yang mati yang agamanya beda. Ini pengertian yang pertama, pilar dari moderasi Islam yang disebut tasamuh.
Yang kedua, pilar moderasi Islam itu harus tawazun. Tawazun itu artinya ada keseimbangan, ada equilibrium, menyeimbangkan antara doktrin wahyu dengan akal, menyeimbangkan antara pendapat yang terlalu ekstrim kiri, terlalu ekstrim kanan, kita berada di tengah-tengah. Itu artinya tawazun. Nah, kemudian dalam pandangan Nahdlatul Ulama ketika menyikapi aspek tawazun sebagai basis daripada moderasi Islam, tawazun dalam fikih itu artinya ketika kita beramaliyah, melakukan ibadah, ikuti pandangan salah satu dari mazhab 4. Jadi jangan kemudian ngambil pendapat yang nggak jelas sumbernya, nggak jelas sanadnya. Silahkan yang cocok untuk Indonesia misalnya mazhab Syafi'i, tapi kalau melaksanakan fatwa dalam mazhab Syafi'i ternyata mengalami kerepotan, boleh nanti kita pindah ikut mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Ketika pindah harus mengikuti aturan bermadhab, harus satu paket, satu qadhiyah. Jangan kemudian seenaknya pindah-pindah madhab, apalagi yang dicari pendapat yang ringan-ringan sampai orang itu jatuh mengamalkan satu pendapat yang tidak dinyatakan oleh imam madhab tadi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mengamalkan ajaran akhlak tasawuf, nanti Nahdlatul Ulama sudah membuat rumusan. Tasawuf kita itu tasawuf akhlaki, bukan tasawuf falsafi. Apakah ikut pendapatnya Imam Al-Junaid atau ikut pendapatnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi pendekatan akhlak tasawuf yang cenderung pendekatannya falsafi ini tidak diterima menurut Nahdlatul Ulama. Kita nggak boleh kemudian begitu masuk zuhur, yang lain sholat ke masjid, tiba-tiba orang itu saya cukup eling saja, nggak perlu sholat kayak kalian. Ini pengamalan tasawuf yang keliru. Nabi saja yang dipandang sebagai manusia paling mulia, Nabi telah ngajarin kita tentang tata cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan Nabi sepanjang hidupnya sholat itu selalu dilakukan berjamaah. Itu yang dilakukan Nabi. Jadi nggak pernah Nabi meninggalkan jamaah. Dalam konteks bertasawuf, bagaimana kita menata hati, ingat kita sudah diajarkan tasawuf yang kita amalkan adalah tasawuf akhlaki yang memadukan antara syariat dan hakikat. Tidak berat ke hakikatnya, juga nggak boleh berat ke aspek syariatnya. Itulah yang diajarkan ulama-ulama kita, dimulai dari Imam Al-Junaid, kemudian diteruskan Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama lain yang menekuni ajaran tasawuf. Jadi tawazun itu artinya seperti itu. Nah, yang ketiga, kita harus mampu menjadi bagian dari Islam yang moderat dengan cara cintai negeri di mana kita tinggal, di mana kita dilahirkan, di mana mungkin di situ kita mati. Hubbul waton minal iman, meskipun ini merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis, ini menjadi satu keniscayaan bagi seluruh penduduk negeri itu untuk mencintai negerinya. Jadi jangan ikut-ikutan ada kelompok yang mencaci maki simbol-simbol negara, mencaci maki Pak Presiden, nggak cinta kepada negara, kebiasaan tradisi yang ada negeri itu mau dirubah, diganti dengan kebiasaan tradisi negara lain. Saya kira kalau orang itu ada komitmen cinta kepada negaranya, ya apa yang ada di negaranya selagi tidak menyalahi syariat, itu jadikan sebagai tradisi, itu yang harus kita cintai.
Jangan sampai kemudian suruh hormat bendera Merah Putih nggak mau. Syirik Pak katanya. Syirik dari mana? Wong hormat bendera kok syirik? Yang lain menyanyikan lagu Indonesia Raya, diem nggak mau ikut nyanyi. Ini bukti bahwa dia itu tidak punya rasa cinta kepada negeri. Padahal sekali lagi ungkapan yang dinyatakan para ulama hubbul waton minal iman, ini ada pijakan yang jelas. Misal dulu Aisyah ketika mau hijrah ke Madinah meninggalkan Mekah, Aisyah itu lama sekali memandang kota Mekah. Mekah di mana aku tinggal, di mana aku punya banyak kenangan. Sebentar lagi aku harus tinggalkan, pindah ke Madinah. Aisyah cinta Mekah. Begitu juga Nabi ketika berada di Madinah, Nabi sering memuji tentang Madinah itu. Meskipun para ulama ketika mengartikan hubbul waton minal iman, waton itu ada yang menerjemahkan, menafsirkan artinya surga. Cinta kepada surga bagian dari iman. Tujuannya apa? Biar memotivasi orang itu melakukan berbagai amal soleh. Jadi kalau ada orang lahir di Indonesia, besar juga dari Indonesia, bahkan dia hidup menikmati apa saja yang menjadi kebanggaannya itu juga dari Indonesia, jangan sekali-kali Anda memaki-maki Indonesia, jangan sekali-kali Anda memaki simbol negara Indonesia. Kalau Anda masih begitu, keluar saja, tinggalin Indonesia, nggak perlu hidup di Indonesia. Jadi tolong, kalau misalnya kita berada saat itu lagi upacara, komandan upacara kasih komando hormat kepada sang saka, lakukan. Jangan nggak mau hormat alasannya itu hanya bendera. Begitu juga kalau misalnya dalam arena itu ada yang memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, nyanyikan dengan tulus, dengan khusyuk. Jangan yang lain nyanyi nggak mau nyanyi. Atau misalnya ketika kita punya pemimpin yang memimpin negeri kita Indonesia, maka pemimpin-pemimpin itu kita muliakan, kita hormati, karena telah memfasilitasi kita bisa hidup nyaman, bisa hidup bahagia di negeri kita tercinta Indonesia. Jadi sekali lagi, moderasi Islam itu ditopang satu, kita harus punya semangat untuk menjaga tasamuh, toleransi. Yang kedua tawasud, hidup tengah-tengah, nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Kemudian kita harus tawazun, artinya kita harus mampu menyeimbangkan antara wahyu dengan akal, antara bagaimana kita memilih pendapat ketika bermadhab, termasuk ketika kita menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Nggak boleh liberal dalam arti orang itu mikir, merenung sesuatu yang tidak ada pijakannya dari wahyu, membiarkan akal berkreasi seenaknya sendiri tanpa dibimbing wahyu. Ini namanya liberal. Ini termasuk ekstrim, tidak boleh. Begitu juga nggak boleh menjadi muslim yang radikal, artinya mengamalkan ajaran Islam dengan keras yang diekspresikan dalam tindakan fisik. Betul bahwa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu disuruh Allah, disuruh Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi cara dakwah harus dengan cara-cara yang santun, nggak boleh galak, nggak boleh ngerusak, apalagi sampai membuat keributan di tengah masyarakat. Nah terus caranya dakwah gimana? Quran sudah ngajari, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, lakukan dakwah itu dengan yang bijak, wal mau'izah al hasanah, sampaikan dengan nasihat yang baik. Kalau yang didakwai ngeyel, berontak, ngotot terus, silahkan lakukan wajadilhum billati hiya ahsan, undang untuk diajak debat, adu argumentasi yang didasarkan pada dalil, pada data, pada fakta. Jangan pokoknya begini. Dalam diskusi nggak boleh ngotot pakai pokoknya. Diskusi harus dibangun berdasarkan dimensi ilmiah,
didasarkan pada fakta, didasarkan pada argumen, dan didasarkan pada argumen yang logik serta didasarkan pada bukti-bukti yang lain yang ilmiah. Jadi seperti itulah sebetulnya pengertian dari wasatiyatul Islam yang dalam keseharian kita diterjemahkan dengan Islam moderat. Jadi moderat itu ada standarnya, nggak boleh ngikuti bisikan nafsu, nggak boleh mengikuti kepentingan kelompok, tapi dalam melaksanakan moderasi Islam pijakannya adalah pakai wahyu Al-Quran, atau pijakannya pakai hadis Nabi, atau pijakannya berdasarkan penjelasan para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Jadi seperti inilah penjelasan tentang moderasi Islam. Barangkali ada bapak, kawan-kawan yang ingin nanya, saya persilahkan. Kalau ada yang kurang paham. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup taklim pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Diawali istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami umur panjang. Dengan sisa-sisa umur ini ya Allah, semoga kami bisa melakukan berbagai amal soleh untuk menyempurnakan iman dan takwa kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang barokah, rizki yang banyak. Dengan rizki itu ya Allah kami bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji di Mekah. Dengan rizki itu ya Allah kami bisa menziarahi Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Dengan rizki itu ya Allah kami bisa sholat di masjid-Mu, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dengan rizki itu ya Allah kami bisa berbagi untuk membantu saudara-saudara kami yang kurang beruntung secara ekonomi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.